Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 3B? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Hari ini Baby akan menjelaskan materi tentang memahami soal cerita penjumlahan dan pengurangan. Kalian kemarin sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bersusun ya, baik itu teknik menyimpan atau tanpa menyimpan, maupun teknik meminjam atau tanpa teknik meminjam. Hari ini kita akan belajar tentang soal ceritanya ya. Jadi kita pahami dulu maksud dari soal cerita, apa yang akan dibahas ya. Untuk cara mengetahuinya kita perlu langkah-langkah. Ada beberapa langkah yang sudah Baby catatkan. Kalian bisa simak mulai dari awal video ini ya. Langkah yang pertama yaitu mencari kata kunci. Jadi di setiap soal cerita tersebut ada kata kunci ya yang harus kalian temukan untuk mengetahui apakah termasuk jenis soal penjumlahan atau termasuk jenis soal pengurangan ya. Jadi cari kata kunci dulu. Di setiap soal cerita terdapat kata kunci yang menandakan kalian bisa memahami untuk mengetahui soal tersebut apakah termasuk jenis penjumlahan atau pengurangan. Langkah yang kedua yaitu kata kunci soal cerita penjumlahan ya. Yang soal cerita penjumlahan berkaitan dengan bertambah banyak ya, bertambah banyak. Berarti kalau ada soal cerita yang menandakan bertambah banyak, berarti itu termasuk soal cerita penjumlahan. Contoh kata kuncinya ya, ketika soal cerita penjumlahan ada kata-kata jumlahkan, membeli lagi, diberi lagi ya, mendapat lagi, dan lain sebagainya ya, disesuaikan dengan soal ceritanya. Itu kata kunci soal cerita penjumlahan. Sekarang yang langkah ketiga, kata kunci soal cerita pengurangan ya, berkaitan dengan berkurang menjadi lebih sedikit. Berkurang menjadi lebih sedikit. Jadi kalau soal cerita itu ada kata-kata yang menandakan bahwa barangnya lebih sedikit tambah sedikit. Nah, berarti itu termasuk kata kunci soal cerita pengurangan. Ya, contoh kata kuncinya yaitu dimakan, diambil, diberikan, rusak, dan lain sebagainya ya. Itu contoh kata kuncinya soal cerita pengurangan ya. Setelah kalian sudah memahami kata kuncinya apa dan sudah menemukan apakah termasuk jenis soal cerita penjumlahan atau pengurangan, kalian bisa menuliskan di buku tulis kalian. Ditulis ada 4 kata ya yang perlu kalian tulis. Yang pertama diketahui atau kalian singkat saja menjadi diket. Kemudian tanya ya, pertanyaannya, dan jawab, serta yang terakhir jadi. Jadi 4 kata itu kalian gunakan untuk menjawab soal cerita. Baby jelaskan maksudnya satu persatu ya. Diket tadi singkatan dari diketahui. Maksudnya yaitu pembahasan cerita ya. Pembahasan cerita intinya pada soal ya. Pembahasan intinya pada soal itu membahas tentang apa. Itu kalian tuliskan di kolom diket. Kemudian tanya. Tanya yaitu ulasan pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya kalian tulis pada kolom tanya. Selanjutnya jawab. Jawab yaitu tulisan jawaban dengan cara mengerjakannya. Jadi kalau kalian menjawab nanti menjawab soal ceritanya, kalian tuliskan cara mengerjakannya ya. Boleh kalian menggunakan pengurangan bersusun ya, dan atau penjumlahan bersusun. Jadi kalian boleh mengerjakan dengan cara teknik bersusun ya. Kemudian yang terakhir jadi yaitu penegasan jawaban dari pertanyaan soal. Jadi ini merupakan penegasan jawabannya ya. Nanti kalian bisa copy paste dari pertanyaan yang ada di soal cerita. Kita coba ya. Contoh soal nomor 1. Sinta memiliki 20 buku cerita. Lalu diberi lagi oleh nenek sebanyak 5 buku cerita.
Berapa buku cerita milik Sinta sekarang? Berarti sekarang itu maksudnya karena sudah diberi lagi oleh nenek ya. Jadi langkah pertama kita cari kata kuncinya. Tadi yang langkah pertama cari kata kunci. Kata kuncinya apa pada soal ini? Ada kata diberi lagi, berarti artinya bertambah banyak. Ya, bertambah banyak. Kalau bertambah banyak berarti termasuk soal penjumlahan. Jadi kata kunci diberi lagi ini termasuk soal cerita penjumlahan. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya kata kuncinya. Dan langkah kedua, menuliskan diket tanya jawab jadi. Jadi 4 kata tadi. Diket tanya jawab jadi. Cara menulis diket, nah ya, seperti ini. Diket titik 2, nah, gitu ya. Kemudian kalian tulis soalnya apa tadi? Sinta memiliki 20 buku cerita. Diketahuinya seperti itu. Lalu diberi lagi oleh nenek sebanyak 5 buku cerita. Ini kalian tulis di diket. Ya. Kalian tulis di diket. Nah, seperti ini. Sama kan ya? Tulisannya sama. Diket seperti ini. Kemudian tanya. Pertanyaannya yang kalian tulis. Apa tadi pertanyaannya? Berapa buku cerita milik Sinta sekarang? Berapa buku cerita milik Sinta sekarang? Ya. Setelah itu